Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang pengukuran satuan SI Sistem Internasional bersama Ruang Belajar IFR. Yang pertama, pengukuran. Ilmu kimia sangat bergantung pada pengukuran. Sebagai contoh, kimiawan menggunakan pengukuran untuk membandingkan sifat dari berbagai zat dan untuk mempelajari perubahan yang terjadi dalam sebuah percobaan. Sejumlah peralatan sehari-hari dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran sederhana terhadap sifat-sifat zat, seperti penggaris untuk mengukur panjang, pipet, labu ukur, buret untuk mengukur volume. Nah, untuk sifat alat-alat ini dapat mengukur sifat-sifat makroskopik atau yang dapat ditentukan secara langsung, dan sifat-sifat mikroskopik yaitu pada tingkat atom atau molekul harus ditentukan dengan metode tidak langsung. Suatu besaran hasil pengukuran biasanya ditulis dengan sebuah bilangan yang disertai dengan satuan untuk bilangan itu. Tidak ada artinya menyatakan bahwa jarak antar Jakarta dan Bandung adalah 180. Kita harus menyebutnya secara spesifik bahwa jaraknya adalah 180 km. Dalam sains, satuan amat diperlukan agar kita dapat menyatakan hasil pengukuran secara benar. Selanjutnya yaitu satuan SI atau Sistem Internasional. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mencatat hasil pengukuran dalam satuan-satuan metrik yang dihubungkan dengan sistem bilangan desimal atau dengan kata lain menggunakan pangkat-pangkat dari 10. Nah, pada tahun 1960, konferensi tingkat internasional yang membahas satuan mengusulkan perbaikan sistem metrik yang disebut dengan Satuan Sistem Internasional. Ada 7 besaran yang kita sebut dengan besaran pokok. Yang pertama, panjang dengan satuannya itu meter, lambangnya itu M, massa dengan satuannya kilogram, lambangnya kg, waktu dengan satuannya detik atau second dengan lambang S, arus listrik satuannya ampere dengan lambang A, suhu satuannya Kelvin, lambangnya K, jumlah zat satuannya mol, lambangnya mol, intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya Cd. Nah, dari satuan-satuan pokok ini nantinya akan muncul satuan turunan atau besaran turunan yang dihasilkan dari besaran pokok ini. Pengukuran yang akan kita sering gunakan dalam ilmu kimia adalah pengukuran waktu, massa, volume, kerapatan, dan suhu. Kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama yaitu massa dan berat. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan materi di dalam suatu benda. Istilah massa dan berat sering tertukar dalam penggunaannya, walaupun keduanya merujuk pada besaran yang berbeda. Dalam peristilahan ilmiah, berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Misalnya, sebuah apel yang jatuh dari pohon ditarik ke bawah oleh gravitasi bumi. Massa apel tetap dan tidak tergantung pada letaknya, tetapi beratnya bergantung pada letaknya. Contoh lagi, di permukaan bulan, berat apel adalah 1/6 beratnya di bumi, karena massa bulan yang lebih ringan. Itulah sebabnya astronot dapat melompat dengan bebas di permukaan bulan walaupun dengan mengenakan pakaian yang berat dan membawa perlengkapan yang banyak. Massa benda
dapat ditentukan langsung dengan timbangan. Tapi anehnya nih, kita sering menyebutnya sebagai menimbang berat. Seharusnya kita menyebutnya dengan menimbang massa. Satuan dasar sistem internasional untuk massa adalah kilogram. Tetapi dalam kimia lebih mudah apabila kita menggunakan satuan yang lebih kecil, yaitu gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Selanjutnya yaitu volume. Volume adalah panjang M pangkat 3, sehingga satuan turunan sistem internasionalnya adalah meter kubik. Tetapi secara umum, kimiawan bekerja dengan volume yang jauh lebih kecil seperti sentimeter kubik dan desimeter kubik. Suatu volume bukan SI yang umum adalah liter. 1 liter adalah volume yang ditepati oleh 1 desimeter kubik. Nah, 1 liter sama dengan 1000 mili atau 1000 cm kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter itu juga sama dengan 1000 ml atau 1000 cm kubik. Selanjutnya yaitu kerapatan. Kerapatan adalah massa suatu benda dibagi volume. Kerapatan diberikan rumus massa per volume, atau kerapatan D sama dengan M itu massa, F itu volume. Kita dapat perhatikan bahwa kerapatan adalah suatu sifat intensif yang tidak bergantung pada jumlah massa yang ada. Alasannya adalah karena V atau volume meningkat dengan meningkatnya massa, sehingga perbandingan kedua besaran itu tetap sama untuk bahan tertentu. Satuan turunan sistem internasional untuk kerapatan adalah kilogram per meter kubik. Satuannya agak terlalu besar ya untuk sebagian besar penerapan kimia. Oleh karena itu, gram per sentimeter kubik dan satuan yang setara, gram per milimeter, lebih sering digunakan untuk menyatakan satuan kerapatan, padatan, dan cairan. Karena kerapatan gas sering kali sangat rendah, kita menyatakan dalam satuan gram per liter. Selanjutnya yaitu suhu. Yang terakhir ya, terdapat 3 skala suhu yang umum digunakan saat ini. Satuannya adalah Kelvin, derajat Celcius, dan derajat Fahrenheit. Skala Celcius umum digunakan di Indonesia, sedangkan skala Fahrenheit umum digunakan di Amerika Serikat. Pada skala Fahrenheit, titik beku dan titik didih normal air berturut-turut didefinisikan sebagai tepat 32 derajat Fahrenheit dan 212 derajat Fahrenheit. Skala Celcius membagi rentang antara titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius dalam 100 derajat. Derajat Celcius bukanlah satuan sistem internasional, tetapi dapat digunakan bersama satuan internasional, dan kita akan sering menggunakannya. Ukuran 1 derajat dalam skala Fahrenheit adalah 100 per 180 atau 5/9 dari derajat Celcius. Nah, makanya untuk mengubah Celcius ke Fahrenheit itu 9/5 dikali derajat Celciusnya berapa, ditambah 32 ditambah derajat Fahrenheit-nya.
Begitupun dengan Fahrenheit ke Celsius 5/9 dikali derajat Fahrenheitnya berapa dikurang 2. Kalau Celsius ke Kelvin tinggal ditambah 273, kalau Kelvin ke Celsius tinggal dikurang 273. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton Ruang Belajar AFR. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.